Semangat pagi para sahabat terkasih. Semoga para sahabat terkasih senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini, saya Wahyuni Lestari, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2024 kepada para sahabat terkasih. Dalam konten YouTube yang pertama di tahun 2024 ini, saya akan membahas aturan pajak yang terbaru yang baru saja di-launching pada tanggal 19 Januari 2024 tentang Per 2 PJ 2024. Topik yang akan saya bahas adalah, benarkah bukti potong pajak penghasilan pasal 21 wajib dibuat setiap bulannya? Baiklah, saya akan mulai dengan konten YouTube hari ini. Perlu diperhatikan bahwa mulai bulan Januari 2024, khususnya masa pajak 2024, DJP telah meluncing aplikasi Ibu-Pot pasal 21, pasal 26 di DJP online. Yang saya beri tanda tulisan new, ini adalah Ibu-Pot 2126 yang terbaru dan akan diaplikasikan pada PPh pasal 21 atau 26 masa Januari 2024. SPT masa pajak penghasilan pasal 21 sesuai Per 2 garis miring PJ garis miring 2024 terdiri dari formulir 1. Formulir 1721 yang merupakan induk SPT masa PPh pasal 21 dan atau pasal 26. Nah, ini adalah formulir model yang sebelumnya, tetapi biasanya dikeluarkan melalui ISPT. Sekarang melalui Ibu-Pot. Kemudian formulir 1721 strip 1, daftar bukti pemotongan pajak pasal 21 bagi pegawai tetap dan pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala. Ini masih ngikut model lama. Formulir 1721 strip 2, daftar bukti pemotongan pajak PPh pasal 21 yang tidak bersifat final dan atau PPh pasal 26, kemudian formulir 1721 strip 3, daftar bukti pemotongan pajak PPh pasal 21 yang bersifat final, kemudian formulir 1721 strip 4, yaitu daftar pemotongan pajak dan atau bukti pemindah bukuan untuk pemotongan pajak PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26. Formulir 1721 strip 5, daftar biaya. Ini adalah hal yang baru di Per 2 PJ 2024. Formulir 1721 strip 6 adalah bukti pemotongan pajak pasal 21 yang tidak bersifat final atau pajak PPh pasal 26. Ini juga baru karena barunya itu ada di aplikasi Ibu-Pot di DJP online. Tidak bersatu atau tidak menyatu dengan ISPT PPh 21 yang selama ini digunakan. Formulir 1721 strip 7, bukti pemotongan pajak pasal 21 yang bersifat final. Dan yang paling keren adalah formulir 1721 strip 8, bukti pemotongan pajak PPh pasal 21 bulanan. Selama ini atau dari dulu, dari sejak adanya aturan pajak tentang PPh pasal 21, kita sebagai karyawan atau penerima penghasilan biasanya hanya menerima bukti potong pajak PPh pasal 21 setahun sekali, yaitu setelah tahun buku berakhir. Nah, karena tahun buku berakhir di Desember, maka biasanya karyawan akan menerima antara bulan Januari akhir atau di bulan Februari. Tetapi sekarang menurut Per 2 strip PJ garis miring 2024, kita akan menerima bukti potong ini secara bulanan. Kemudian, apakah formulir yang selama ini kita terima, yaitu 1721A1, itu sudah ditiadakan? Ternyata masih tetap ada. Dan itu tetap diberikan, tetapi hanya setahun
kali seperti biasa. Jadi ada tambahan yang penting yang perlu digarisbawahi adalah formulir 1721-8. Ini benar-benar baru. Kemudian di pasal 2 ayat 5 daripada per tersebut dikatakan bahwa pemotong pajak harus memberikan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dengan ketentuan A. Bukti pemotongan pajak penghasilan 21 yang tidak bersifat final. Formulir 1721-7 diberikan kepada penerima penghasilan untuk setiap kali pembuatan bukti pemotongan pajak penghasilan. Kemudian B, bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bulanan. Nah, ini baru formulir 1721-8 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C diberikan kepada penerima penghasilan paling lama 1 bulan setelah masa pajak berakhir. Dan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap atau pensiunan yang menerima uang pensiun secara berkala, yaitu formulir 1721A1 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D diberikan kepada penerima penghasilan paling lama 1 bulan setelah masa pajak berakhir. Pasal 12 akan saya bahas karena hanya berlaku untuk masa pajak Januari 2024. Apa yang dibahas oleh pasal 12? Bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang tidak bersifat final, bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang bersifat final, bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bulanan, atau formulir 1721-6, formulir 1721-7, formulir 1721-8 khusus kepada penerima penghasilan masa Januari 2024 baru bisa diberikan atau kemungkinan paling lambat itu pada tanggal 31 Maret 2024 karena ini peraturan di launchingnya tanggal 19 Januari di mana PPh pasal 21 itu sendiri sudah dilapor paling lambat tanggal 20 Januari. Khusus masa Januari ini diberikan waktu sampai paling lambat 31 Maret 2024. Kemudian saya akan bahas mengenai kode objek pajak penghasilan pasal 21 yang tidak bersifat final yang ada di formulir 1721-6. Banyak orang bertanya, pajak penghasilan pasal 21 yang tidak bersifat final ini apa? Nah, diantaranya adalah kode pajak 21-100-03 untuk upah pegawai tidak tetap, imbalan kepada distributor pemasaran berjenjang atau yang dikenal dengan multi-level marketing, imbalan kepada agen asuransi, imbalan kepada penjajah barang dagangan, imbalan kepada tenaga ahli, imbalan kepada bukan pegawai lainnya, honorarium atau imbalan kepada anggota Dewan Komisaris yang menerima imbalan secara tidak teratur, jasa produksi, tantiem, bonus, atau imbalan kepada mantan pegawai, penarikan uang pensiun oleh pegawai, imbalan kepada peserta kegiatan, serta objek PPh pasal 21 yang tidak bersifat final lainnya. Jadi mulai dari 21-100-03 sampai 21-100-99. Ini adalah kode objek pajak penghasilan PPh 21 yang tidak bersifat final. Formulirnya kita bisa lihat seperti ini. Ini adalah formulir versi baru ya yang sesuai yang ada di aplikasi iBupot ya, khusus untuk pajak penghasilan pasal 21 yang tidak bersifat final. Nah, yang tadi slide yang sebelumnya ini adalah kode objek pajak yang dibawa. Sebenarnya ada di formulir itu, tetapi karena tulisannya kecil saya buat khusus ya. Kemudian kode objek pajak penghasilan pasal 21 yang bersifat final 1721-7 ada 3 doang, yaitu 1, 21, 40101 uang pensiun yang dibayarkan sekaligus.
21.401.02 uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Kemudian 21 strip 499 strip 99 objek PPh pasal 21 yang bersifat final lainnya. Formulirnya adalah seperti ini, ya. Kapan diberikan? Tadi sudah dibahas di depan. Akan diberikan setiap kali penerima penghasilan menerima penghasilan di bulan berikutnya. Ya, oke. Kemudian kode objek pajak penghasilan pasal 21 bulanan, formulir 17218, yaitu penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, uang terkait pensiun yang diterima oleh pensiunan secara berkala. Nah, ini benar-benar aturan yang terbaru dan benar-benar baru. Karena selama ini karyawan atau pegawai tetap tidak pernah menerima bukti potong bulanan. Nah, sekarang setiap bulan bagi pegawai yang melakukan atau penginputan terhadap PPh pasal 21 nih wajib memberikan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bulanan. Jadi ini adalah hal yang sangat baru mengenai pengisiannya, kode pajaknya. Ya, tadi 21 strip 100 strip 01 jumlah penghasilan brutonya berapa, dasar pengenaan pajaknya berapa, tarif lebih tinggi 20% apabila tidak ber-NPWP, tarif normalnya berapa, PPh dipotongnya berapa. Ingat, untuk tarif ini berapa persen, ingat kepada konten YouTube saya pada tanggal 30 Desember 2023, yaitu terkait dengan TER, tarif efektif bulanan. Ya, jadi lebih mudah, lebih sederhana, ya. Oke. Baik, kemudian ini adalah formulir baru juga, yaitu daftar biaya. Formulir ini hanya disampaikan pada masa pajak Desember. Jadi hanya masa pajak Desember oleh siapa? Oleh wajib pajak yang tidak wajib menyampaikan SPT tahunan. Kok ada wajib pajak yang tidak wajib menyampaikan SPT tahunan? Siapa aja? Wajib pajak cabang, bentuk kerjasama, operasi atau joint operation, dan lain-lain. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Saya akan bahas lagi formulir 1721 strip 1, yaitu daftar bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap dan pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala. Pemotongan pajak penghasilan yang dilaporkan yaitu untuk satu masa pajak dilakukan setiap masa pajak, yaitu dari Januari sampai Desember. 1 tahun pajak atau bagian dari tahun pajak dilakukan pada masa pajak Desember atau masa pajak di mana terdapat penerima penghasilan yang pindah, berhenti bekerja, atau berhenti menerima uang terkait pensiun. Dalam hal ini terdapat pembuatan bukti pemotongan formulir 1721 strip A1. Oleh karena itu, pada masa pajak Desember, pemotong pajak melaporkan pemotongan pajak penghasilan dengan menggunakan formulir ini yang meliputi 2 set, yaitu 1 untuk pelaporan masa pajak Desember dan untuk pelaporan 1 tahun pajak. Jadi, untuk formulir 1721 strip A1 ini kita akan lakukan 1 kali saja, yaitu di masa pajak Desember. Dan khusus A1 1721 ini yang menggunakan formulir 1721 strip 8, ya. Jadi dibagi ya atas 1 masa pajak dan 1 tahun pajak. Nah, ini adalah formulir 1721 A1 yang selama ini kita kenal bersama karena kita selalu terima ini setahun sekali. Ya, sekarang juga di aturan baru juga tetap setahun sekali, ya. Yang barunya adalah bulanannya, yaitu formulir 1721 strip 8. Oke? Kesimpulannya, formulir 1721 induk SPT masa itu sama seperti biasa. Formulir 1721 strip 1 merupakan rekapan formulir 1721 strip 8. Formulir 17212 merupakan rekapan formulir 1721 strip 6. Formulir 1721 strip 3 merupakan rekapan formulir 1721 strip 7.
Kemudian formulir 1721 strip 4, daftar surat setoran pajak dan atau bukti pemindah bukuan untuk pemotongan pajak pasal 21 atau pasal 26. Sedangkan formulir 1721 strip 5, daftar biaya seperti di slide saya sebelumnya, formulir 1721 strip 6, bukti potong yang diberikan kepada penerima penghasilan setiap bulannya jika ada. Karena kan nggak setiap bulan dia terima. Kalau ada, ya ada penghasilan, ya ada bukti potong. Kalau nggak ada penghasilan, ya nggak ada bukti potong. Begitu. Formulir 1721 strip 7, bukti potong yang diberikan kepada penerima penghasilan setiap bulannya jika ada. Ya, karena tidak selalu ada. Sedangkan formulir 1721 strip 8 adalah bukti potong yang diberikan kepada penerima penghasilan setiap bulannya. Ini adalah sesuatu yang baru. Ya, kemudian formulir 1721 A1, bukti potong yang dibuat dan diberikan kepada pihak penerima penghasilan dan hanya setahun sekali, yaitu Januari biasanya. Masa setahun dari Januari sampai Desember, diberikannya Januari tahun berikutnya, yaitu saat-saat sekarang ini. Ya, setelah kita melihat konten peraturan tentang Per 2 PJ 2024, kira-kira mana yang lebih kita sukai? Apakah Per ini atau Per yang lama? Ya, silakan tinggalkan komen di bawah ini. Baiklah, jika para sahabat terkasih merasa sharing saya ini bermanfaat, maka saya mohon bantuan para sahabat terkasih untuk senantiasa membantu melakukan subscribe. Jangan lupa klik tombol lonceng sehingga setiap kali saya melakukan upload konten baru, para sahabat terkasih akan selalu mendapatkan info terbaru. Dan ingat untuk melakukan klik like dan share sebanyak-banyaknya kepada sahabat-sahabat terkasih lainnya agar konten yang bermanfaat ini bisa membuat orang lebih mudah dalam pemahamannya daripada membaca Per 2 PJ 2024 yang panjangnya 51 halaman. Untuk formulir-formulir lainnya, saya tidak bahas semua di dalam konten YouTube ini karena saya anggap sama dengan yang Per lama. Oke, terima kasih. Sekian, sampai jumpa di konten YouTube berikutnya.